Selamat malam Sisi, kita jumpa lagi untuk merenungkan firman Tuhan dengan gambar hati manusia. Nah, masih ingat renungan-renungan yang lalu? Nah, malam ini kita akan belajar tentang surga dan neraka. Cuman Oma mau ingatkan lagi renungan-renungan 2 hari yang lalu. Hari pertama kita belajar tentang hati manusia yang berdosa, yang sudah menerima Kristus dan diberi hati yang baru. Kemudian kita juga yang sudah percaya Yesus diberikan senjata perang untuk melawan iblis. Masih ingat senjatanya? Yaitu ketopong keselamatan, helm. Ya. Jadi waktu Sisi sudah diselamatkan, ini menjadi helm, senjata keselamatan ya untuk melawan iblis. Yang kedua, di tangan kita ada namanya pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi setiap firman yang Sisi hafalkan, yang Sisi lakukan, itu menjadi pedang roh. Ya. Demikian juga di tangan kita yang satunya ada namanya perisai iman atau tameng yang melindungi kita. Ya. Jadi yang ini menyerang, yang ini melindungi. Ya. Itu juga asalnya dari firman Allah. Ya. Kemudian ada juga baju sirah. Ini supaya nggak tembus senjatanya iblis. Ya. Ada juga ikat pinggang kebenaran. Jadi kalau baju sirah itu mengenai keadilan. Jadi kalau Sisi adil sama adik, main bersama adik baik-baik, itu jadi senjata. Lalu ikat pinggang kebenaran. Itu adalah kebenaran yang Tuhan beri. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, kita orang berdosa dibenarkan. Nah itu menjadi senjata. Kemudian ada juga di kaki kita kasut. Kasut itu rela memberitakan Injil, itu senjata. Jadi kalau Sisi rajin bersaksi atau memberitahu teman-temanmu, oh Tuhan saya baik, Tuhan saya melindungi saya, Tuhan saya menyayangi saya, Tuhan saya menyayangi adik saya, ayah, bunda, itu jadi senjata. Nah, kiranya Sisi akan terus-menerus mengasah senjata ini sehingga menjadi tajam. Dan ayat firman Tuhan yang dihafalkan apa? Efesus 6 ayat 1 masih ingat? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Jadi harus, karena itu menjadi senjata. Nah, di hari kedua kemarin kita belajar tentang lambang-lambang dalam gambar ini. Ini setiap gambar ini melambangkan sifat dosa. Anjing ini melambangkan sifat yang suka bertengkar, yang suka berkelahi, ya, suka ngomel. Nah, ini dia. Ular ini melambangkan sifat yang suka bohong, licik, ya. Ini menggambarkan sifat yang suka marah-marah. Harimau ini galak, ya, nggak mau bersahabat, nggak mau berteman. Ini melambangkan sifat kura-kura ini melambangkan sifat apa? Malas, ya, malas mandi, malas belajar, malas bantu mama, malas bantu adik, ya. Ini babi ini melambangkan sifat rakus, nggak mau bagi makanan, ya. Ini melambangkan sifat yang suka nanduk, suka ngelawan. Kalau dikasih tahu apa melawan. Wah, ini yang kambing ini. Ini melambangkan sifat apa? Sombong, angkuh. Baru cantik sedikit aja udah sombong, pintar sedikit aja udah sombong. Nah, ini setan yang ada di dalam ini yang terus memberikan kuasa nih, sifat-sifat ini terus tumbuh jadi besar. Dia juga merusakkan mata hati rohani sehingga manusia tidak bisa kenal kebenaran, ya. Ini juga hati nuraninya jadi suram, tidak bisa lagi dengar kebenaran Allah. Telinganya tertutup, nggak bisa dengar firman Allah, nggak bisa dengar suara Roh Kudus, ya. Itu yang kita sudah belajar kemarin. Tapi waktu kita terima Yesus, dia keluar. Karena ada Yesus di dalam. Ada Roh Kudus yang di dalam. Ada firman di situ. Ada pengorbanan Tuhan Yesus di salib yang membuat dia lari. Nggak berani lagi dia di situ. Tapi dia bisa masuk lagi. Kalau apa ya? Ntar Oma tunjukin ya. Nah, dia bisa masuk lagi ke dalam hati kita. Walaupun tadi dia udah keluar, ya. Dia bisa masuk lagi ke dalam hati kita itu kalau, ya sebentar Oma carikan dulu gambarnya.
kalau kita ini gambarnya. Kalau kita nggak mau hafal ayat, nggak mau baca Alkitab, nggak mau taat sama Tuhan, ya dia mau masuk lagi. Ya, yang setan marah-marah, setan malas, setan yang ngomel-ngomel, yang ini rakus, yang suka melawan, yang sombong. Dan Roh Kudus yang sudah di dalam itu sedih. Wow, kenapa ya? Kok aku udah ada di sini kok nggak mau ditaatin, kata Tuhan. Gitu. Jadi maksud Oma, jangan lagi Sisi melawan-melawan, supaya ini si yang pemarah-marah ini jangan masuk lagi sama ini yang suka-suka bertengkarin, ya. Oke. Jadi pakai senjata perangnya kalau dia mau masuk, ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang surga dan neraka. Nah, surga itu adalah rumahnya Tuhan. Dan tempat itu di mana Tuhan tinggal. Ini surga ini adanya di atas, ya. Tuhan berkerajaan selama-lamanya di situ. Ada malaikat-malaikat yang selalu menyanyi, memuji Tuhan, ya, menyembah Tuhan. Tempat itu senang, tempat itu bersih, tempat itu tidak ada dosa, nggak ada yang berkelahi-berkelahi, nggak ada yang sakit-sakit di situ. Jalannya juga dari emas, dan orang yang ikut Yesus akan tinggal di sini, di surga bersama Yesus. Kapan ya? Mungkin Sisi tanya kapan? Kalau orang yang ikut Yesus tinggal bersama Yesus di surga, nanti waktu mereka mati. Tubuhnya dikubur, rohnya diambil, dibawa ke surga sama malaikat untuk tinggal bersama Yesus. Nah, kita akan tinggal bersama Yesus selamanya di sana. Sisi mau? Oma mau, ya. Nah, sekarang neraka. Neraka itu rumahnya setan, ya. Tempatnya setan dan pengikutnya setan. Jadi neraka ini adalah rumah tempat Allah menghukum orang-orang yang suka melawan. Setan ini dulu malaikat, tetapi karena dia melawan, dibuang sama Tuhan ke sini. Ya. Jadi kalau manusia yang dia goda mau ikut dia, di sini nanti tinggalnya. Ya. Apinya menyala terus. Ada ulat di sini tapi nggak mati-mati. Wah, hebat banget tuh. Di sini ada tangisan, ada orang teriak-teriak karena sengsara. Ya. Ada orang bunyi-bunyiin giginya saking sakitnya, retak. Di sini tempat orang yang suka melawan orang tua. Ya. Di sini tempat orang yang malas. Di sini tempat orang yang suka marah-marah. Ya. Di sini tempat orang yang suka bohong. Ya. Di sini tempatnya semuanya. Jadi kapan orang akan tinggal di sini? Waktu dia mati. Kalau dia mati suka melawan-melawan, tinggal di sini. Tubuhnya dikubur, rohnya dibawa setan ke sini. Ya. Kalau neraka itu di bawah, surga itu di atas. Ya. Nah, di situ ada ulat. Enggak mati-mati walaupun panas. Ada teriakan-teriakan yang terus-menerus sampai bising kuping kita. Ngeri. Nah, sekali lagi Sisi boleh memilih mau tinggal di sini atau di sini. Nah, tentunya pasti pilih di sini, bukan? Oke, pastinya begitu. Saat itu Sisi harus taat pada Tuhan, taat pada orang tua, ya, ayah, bunda, dan harus sayangi adik. Oke? Nah, jangan lupa ayatnya Oma nggak tambah, tetap hafalin Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hafalin ya, sampai jumpa besok. Oma doakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini cukup dulu. Hamba mohon berkat untuk Sisi, adik dan ayah bunda. Semua setan iblis yang suka mengganggu sudah diusir oleh Tuhan. Dan Roh Kudus selalu menjaga Sisi, adik dan ayah bunda. Dan segala roh-roh jahat sudah diusirkan. Dalam nama Yesus saya juga perintahkan dia pergi. Sisi, adik dan ayah bunda selamat di bawah perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.